Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana. Kali ini kita akan mereview yaitu tentang pemanggilan Bupati Purwakarta yang kemarin bikin lagu sangat viral ya. Banyak pro kontranya sehingga beliau dipanggil Pak KDM dan dijatuhi sanksi sama Bapak KDM. Ingin tahu sanksinya apa? Yuk kita nonton saja sampai selesai. Nanti kita tahu apa sanksinya dari seorang gubernur buat seorang bupati yang membuat lagu yang sempat viral, bikin para ibu-ibu sakit hati. Yang lebih jelasnya kita tonton aja video ini ya. Jangan lupa tonton terus dan subscribe, like, juga share. Oke, mari kita tonton aja videonya. Bye. Ya sini, aman, sini, siap. Oke, sini Pak, Om. Sini, aman, ya. Nah, jadi Pak Bupati sengaja kita mengundang Bapak pada hari ini tidak untuk melakukan hukuman karena kita tidak punya otorisasi untuk berikan hukuman kepada kepala daerah karena dia adalah kepala daerah otonom. Tetapi kita ini diberikan tugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dan sanksinya sebenarnya sanksi itu ada di Kemendagri. Betul kan Pak ya? Sanksi Kemendagri dan tugas kita adalah melakukan pembinaan. Nah tentunya hari ini Bapak kan sudah juga diperiksa di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Mohon maaf, hari ini kita ingin cepat selesaikan mengenai apa yang berkembang hari ini, yaitu tentang beredarnya sebuah lagu Lalaki Langit Lalanang Bejan. Kita ingin yang pertama untuk meminta penjelasan Pak Bupati apa yang menjadi latar belakang dibuatnya lagu tersebut. Nah, ya itu kan berawal dari pertama suasana kebatinan dulu. Suasana kebatinan. Ya. Tapi bukan aliran kebatinan, Bapak. Bukan. Suasana kebatinan. Jadi kan perjalanan spiritual setiap orang itu kan berbeda. Kisah hidup seseorang selalu berbeda-beda. Cerita cinta, cerita asmara, setiap orang itu berbeda, termasuk cerita cinta dan asmara dan keluarga saya pada saat itu. Dan itu saya tulis dalam bentuk puisi di tahun 2020. Puisi di tahun 2020. Oke. Jadi itu lahir dari Om Jen, seorang pengembara yang tersesat. Oke, gini aja biar lebih sederhana menjawabnya. Apakah lagu tersebut dibuat berkaitan dengan karakter Om Jen atau Pak Bupati kan? Bapak Saiful Bahri Dinjen hari ini menjabat sebagai bupati yang waktu itu sebagai pengusaha yang ada kaitannya yang sering saya sampaikan yaitu Bapak adalah seorang pengembara perempuan artinya nakal Betul. bajingan Betul. betul kan? Betul. Bejat, jadi lalana bejat, memang laki-laki bejat pada waktu itu. Yang saya suka menyebutkan ini adalah bupati yang jujur karena mengakui sebelum jadi bupati sudah meniduri sekian ratus wanita, betul nggak? Iya. Jadi cerita tentang diri saya sendiri. Oh, jadi diri Bapak ini waktu mudanya nakal. Sebelum jadi bupati itu nakal, bahkan nakalnya banget. Oh, banget. Nah, kan gitu. Sehingga mempersepsikan dirinya kalau jadi wanita mungkin Bapak akan jadi wanita nakal. Akan berisiko lebih tinggi. Iya, artinya gini loh, Bapak kan laki-laki. Iya. Ketika Bapak jadi laki-laki, Bapak ini nakal. Kalau ditakdirkan jadi perempuan, maka Bapak ini akan jadi perempuan nakal. Nakal dan berisiko lebih tinggi. Oh, berisiko lebih tinggi gimana? Ya kan kalau laki-laki kan hamil. Kalau perempuan konsekuensinya kalau saya nakal, maka akan berisiko untuk. Bukan kalau saya nakal, Bapak kan nakal. Iya, nakal. Apabila Bapak jadi perempuan dan karakternya sama ketika Bapak masih muda,
sebelum jadi bupati, betul. yaitu laki-laki bejat, Iya, maka Bapak menanggung banyak resiko. banyak resiko. Karena Bapak akan ditiduri oleh berganti-ganti laki-laki. Betul. Yang akibatnya Iya. dari tidur itu adalah Guguran, hamil. hamil dulu, Pak. Ya, hamil. Hamil. Dan digugurkan pastilah kan. Oh. Seperti itu. Jadi tujuannya Mm-mm. untuk diri sendiri. Kalau Bapak jadi perempuan, Jadi perempuan. coba jelasin. Ya, jadi saya berpikir pada saat itu, kenapa saya dengan pakai kalimat saya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan yang menciptakan saya jadi laki-laki. Karena kalau saya diciptakan jadi perempuan, dan tentunya saya nakal, karena laki-laki juga dalam posisi nakal, maka satu, saya akan beresiko tinggi seperti apa yang disebutkan dalam lagu ini. Jadi mungkin saya SMP kelas 3 sudah keguguran. Jadi itu. Karena nakal ya. Terus karena saya nakal jadi perempuan, dan saya akan selalu bersolek, akan tampil perfect gitu loh ya. Karena kalau Bapak jadi perempuan pasti jelek, Pak. Iya. Gitu. Sehingga saya kan harus bersolek. Ya, iya kan. Mohon maaf ya, kalau dia jadi perempuan ya masih jelek. Iya. Ya kan begini adanya. Kalau Iya. mau jujur, kita harus jujur, Pak. Iya. Betul kan, Pak? Bapak kan tidak tersinggung saya ngomong gitu kan? Iya. Karena Bapak jelek, Iya. kalau jadi perempuan Bapak tidak punya tampang cantik, maka Bapak Saya akan mencoba tampil bagaimana kelihatan ini besar. oh, kan? ininya Ya, makanya kalimatnya pas pakai kutang yang lebih besar. payudaranya jadi besar. daripada Heeh. payudara. Terus? Terus harus melukis alis. Karena alisnya jelek. Kan? Terus hidung enggak? Iya, kan bulu mata. Karena kan bulu mata saya jarang. Ya itulah, saya menggambarkan diri saya sendiri. Kalau jadi perempuan. Kalau jadi perempuan. Karena Bapak kalau jadi laki-laki kan punya duit. Ya. Potensinya laku kuat. Ya. Tapi kalau Bapak jadi perempuan dengan wajah seperti ini, Iya. maka potensinya Iya, nggak laku, Pak. Makanya saya harus bersolek gitu loh. Dan artinya kalau jadi laki-laki nakal, saya bayar aja, saya kerjain gitu. Kalau perempuan kan dibayar. Pasti saya lebih nakal lagi karena dapat duit. Jadi itu kalau ada yang mau, Pak. Iya, kan bersolek, Pak. Ya kalau pas-pasan kayak gini siapa yang mau, Pak? Ya itulah. Bapak mungkin kalau jadi perempuan yang naksirnya susah, Pak. Susah. Iya. Begitulah. Oh, itu aja. Itu. Nah, cuman persoalannya bahwa peristiwa yang bersifat pribadi itu dipublikasikan, Betul. maka publik susah menangkap isi pesan itu. Betul. Gitu kan, Pak? Iya. Sehingga menjadi sebuah tafsir atau pemahaman Bapak melakukan penghinaan terhadap perempuan. Iya. Karena pengalaman pribadi saya Bapak, andai kata menjadi perempuan akan seperti ini, itu belum tentu juga bisa dipahami oleh publik. Karena bahasa Bapak itu adalah sudah menjadi bahasa konsumsi publik. Jadi pengalaman pribadi sebaiknya dipasangnya di rumah Iya. dalam bentuk karya yang hanya dinikmati oleh diri sendiri. Iya. Nah, ya. Yang kedua, Bapak juga hari ini adalah bupati. Karena bupati pejabat publik, maka seluruh ucapan tindakannya akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Itu aja problemnya. Problemnya karena Bapak bupati. Iya. Gitu. Nah, itu kan. Betul. Nah, kemudian selanjutnya apa yang ingin disampaikan? Ya, yang pertama adalah mungkin saya berusaha untuk jujur tentang diri saya. Tapi saya mungkin salah dalam pemilihan kata. Sehingga orang menafsirkan lain. Belum tentu semuanya bisa memahami apa yang saya maksud. Iya. Karena kesalahan memilih kata itu dipersepsikan saya merendahkan orang lain dan mendiskreditkan. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas itu. Karena saat itu waktu saya buat, saya tidak menyadarinya. Dan ketika ini menjadi kontroversi dan menjadi banyak orang yang menafsirkan berbeda dengan apa yang saya pikirkan, oh berarti mungkin saya salah dalam memilih kata, memilih kalimat itu. Gitu. Dan pernyataannya sudah disampaikan. Sudah disampaikan secara terbuka. secara terbuka. Lagunya sudah dihapus belum? Sudah semua di take down.
Semua di platformnya. Semua. Platform apa saja? Di TikTok, di Instagram, di Facebook. Semua. Jadi karena yang memiliki lagu itu sudah menghapusnya Ya. di seluruh platform media sosial. Sosial. Kalau masih beredar agar dihentikan. Jangan terus-terusan diedarkan. Karena pemiliknya sudah menghapus. Itu sudah selesai kan? Sudah selesai. Ya. Nah, kemudian komitmen Bapak ke depan apa? Yang pertama tentunya akan lebih hati-hati lagi dalam memilih kata dan ya dengan ini juga saya menyadari bahwa kita harus selektif mencari memilih kalimat gitu agar tidak multitafsir. Dan selanjutnya tentunya terkait khusus, karena kan saya kebiasaan kalau apa yang terjadi pada diri saya selalu tulis. Kalau tulis saya akan lebih konsultasi. Azan dulu. Ya. Nah, pertama tadi Bapak sudah mengakui bahwa lagu yang Bapak buat adalah berawal dari diri sendiri yang memang punya pengalaman hidup yang sangat bejat. Ya. Dari sisi aspek moralitas. Ya. Kan itu loh Pak. Ya. Kan pengakuan itu artinya itu jujur. Ya. Karena saya aja tidak jujur, merasa diri baik terus. Bisa jadi saya lebih nakal dari Bapak. Cuman Bapak diungkapkan, saya tidak diungkapkan. Ya. Kan gitu loh pertanyaannya. Sehingga yang disebut kenakalan Bapak, pertama dari sisi pernikahan. Ya. Bapak punya istri berapa sebelum jadi bupati? 3. Itu resmi dinikah? Resmi dinikah. Berita resmi. Punya anak? Berapa anak dari 3 istri? 5. Ya. Sekarang istrinya tinggal berapa? 1 Pak. Udah jadi bupati Pak. 1 sisa 1. Satu. Yang pertama istrinya? Ya, meninggal. Bukan yang pertama. Ya. 3 kan? Ya. Oh, yang pertama meninggal kemarin. Sebelumnya yang kedua Ya. Bisa. Yang ketiga yang sekarang. Jadi ini yang sekarang. Betul. Oke. Pertanyaan yang berikutnya adalah dari 3 istri yang Bapak miliki pada waktu itu, apakah istri pertama yang meninggal almarhumah mengetahui? Setuju? Ya, kita tidak tahu artinya setuju atau tidak, tapi dibiarkan kan tidak apa. Akur biasa. Tiga-tiganya? Iya. Tidak pernah tengkar? Ya sering lah kalau tengkar, tapi tengkar itu akur lagi. Anak-anak Bapak rukun? Rukun. Berapa anak Bapak? 5. Sekarang yang 5-5-nya di mana? Bahkan sama-sama. Sama istri yang sekarang? Iya, sama. Istri yang ketiga? Iya. Diurus? Diurus. Penuh kasih sayang semuanya? Sangat. Jadi tidak ada problem anak Bapak? Tidak bertengkar satu sama lain? Tidak. Jadi dari 3 istri tapi anaknya tidak berkonflik? Tidak. Berapa tadi anaknya? 5 anak Bapak dari 3 istri tidak berkonflik? Akur? Istrinya hatimu bisa jadi bertengkar, Iya. tapi secara fisik akur? Berkumpul? Iya, dan tidak pernah ada cerita bertengkar kan? Oke, berarti itu ya. Yang disebut nakal apakah Bapak nikah resmi? 3-tiganya? Ya kan, ukuran laki-laki itu biasanya dikonotasikan kalau menikah lebih dari 1 pasti dikatakan nakal. Walaupun dia mau ngaku baik, ngaku apa. Terus ditambah lagi sudah dia menikah lebih dari 1, dia masih juga pacaran sama orang lain. Emang Bapak punya istri 3 masih sama yang lain? Masih Pak, makanya nakal. Masih? Yang lain tuh istri nakal juga? Ya enggak istri Pak, enggak dinikah. Oh. Ya itu kan ini cerita dulu ya kan. Pokoknya jadi selain 3 istri ini, wanita yang sering bareng dengan Bapak Ya. berjubel? Banyak. Istri tahu Bapak nakal sama wanita lain sering yang 3 ini? Istri pertama, kedua, dan ketiga? Ya awalnya tidak tahu, tapi Lama-lama tahu? Lama-lama kan tahu. Karena kan pasti ada waktu yang lost kan. Oke. Hilang kemana gitu Ya. waktunya. Oh ternyata. Kan gitu. Jadi Bapak sebagai laki-laki mengakui bahwa Bapak punya wanita yang tidak dinikah dengan jumlah banyak. Ya. Itu simpanan banyak. Ya bukan simpanan lah, pacar Pak. Oh, pacar. Pacar tidak dinikah, Iya nggak di- tapi sering pergi bareng, Sering. jalan-jalan bareng. Ya ada Enggak. satu. Sekarang ada wanita-wanita itu. Ya ada Pak, mungkin nonton Pak sekarang Pak. Menurut kamu serius saya? Iya Pak. Ada. Ya ada. Suka ada yang ketemu. Ya ketemu Pak.
Orang ada di Purwakarta sebenarnya. Oke ya. Jadi sebenarnya sebagai laki-laki, Bapak jauh lebih jujur mengakui saya laki-laki nakal. Saya punya istri lebih dari satu, dan saya di luar istri yang lebih dari satu ini, saya masih nakal juga sama yang lain. Berarti Bapak jauh lebih jujur, tidak membranding diri menjadi laki-laki baik. Kemudian setelah itu mengecewakan istri Bapak. Cerita apa adanya. Apa adanya. Itu kan. Sekarang dengan peristiwa ini istri Bapak tersinggung nggak? Dia udah tahu Pak gimana. Bukan, kan istri Bapak melihat lagu itu. Iya. Istri Bapak tersinggung nggak? Tidak, orang kenyataannya memang suaminya dulu ini. Oke. Bapak punya staf perempuan, ada staf yang tersinggung nggak? Oh nggak ada. Karena itu kan cerita tentang diri saya. Di postingnya kapan sih? Januari 2026. Ributnya sekarang? Iya sekarang. Bulan? Ya Januari 2026. Ributnya baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Ya seminggu lah. Iya. Seminggu yang lalu. Selama ini beredar tidak ada ya? Tidak ada. Mempermasalahkan? Tidak ada. Kan dari tahun 2020 jejak digitalnya ada. Baca puisi ya? Ada. Oh. Nggak ada yang ini kan. Mungkin karena para tokohnya baru lihat sekarang. Iya bisa jadi. Mungkin kalau lihat dari dulu Sudah. sudah beda ya karena faktor itu. Terus kemudian apakah Bapak sejak kapan Bapak merubah diri Ya. dari lalanang bejat itu menjadi lalanang sadar? Sejak kapan? Ya sejak Bapak perintahkan. Gimana? Kan suruh insaf kata Bapak. Oh, sedang jadi bupati. Sebelum Pak kata Bapak, ini kamu calon bupati kamu harus insaf. Oh, saya meminta pada Bapak, Ya. kalau jadi bupati Ya. harus insaf, Insaf. berhenti nakal. Berhenti. Itu Bapak berhenti total? Berhenti total. Tersiksa nggak berhenti? Enggak, orang perintah tuh. Oh, perintah. Menikmati. Jadi sekarang udah baik. Udah, Pak. Istrinya satu, terdaftar, Terdaftar. bersurat. Bersurat. Oh, ya kan. Iya. Terus kemudian sudah tidak melanggar lagi. Tidak. Bukan karena sakit Bapak baik. Enggak, dulu Bapak kan sudah perintah Pak. Saya kan ngikut arahan Bapak. Bukan, karena diperintah itu Bapak jadi sakit. Kok kena operasi jantung, Pak? Iya. Kena serangan jantung, Pak, hampir. Iya. Ya, jadi intinya Bapak sudah menyampaikan yang menjadi latar belakang itu kan, tidak ada niat ingin menyudutkan siapapun. Betul. Kan gitu. Nah, kemudian Ibu yang perempuan, silakan Ibu nanya. Iya, memang kalau pas lihat liriknya memang beberapa memang agak Menyebalkan. ya, gitu kan. Tapi tadi kan udah cerita kalau ini cerita tentang Iya. diri Pak Bupati sendiri, gitu Iya. kan. Hanya mungkin tadi karena diekspos gitu Pak, jadinya kan orang jadi baca Dan belum sempat menjelaskan. belum sempat menjelaskan, Iya. jadi persepsi publik Iya. kan berbeda-beda tergantung latar belakang dan pengalaman masing-masing. Saya juga tadinya kan pas lihat baca, oh ini, tapi setelah tadi dengar penjelasan kan, sekarang ini mau menggambarkan Dirinya sendiri. dirinya sendiri. Kalau jadi perempuan, jadi perempuan. pasti. Gitu. Pak Kepala Inspektorat, boleh disampaikan? Terima kasih Pak. Memang kalau kita mencermati dengan apa yang beredar saat ini masih jauh untuk dikategorikan melakukan perbuatan tercela. Mengapa demikian? Karena apabila melihat kepada undang-undang kekerasan seksual juga tidak masuk. Kemudian ke ITE juga di pasal 27 juga itu tidak ada korban secara spesifik Pak. Nah, sehingga kalaupun kita mengacu kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2314 itu kita gubernur di pasal 91 mempunyai kewajiban untuk melakukan menegur ataupun memberikan sanksi administratif kalau memang itu betul-betul ada yang dilanggar, dan kalaupun memang ini mungkin dapat melakukan koreksi terhadap kinerja pekerjaan begitu. Ya. Baik, Pak Sekda. Ya, terima kasih Pak Gubernur. Bupati, ya satu sisi kami respect ya Bapak jujur atas masa lalu Bapak, dan kami juga harus jujur, tentu kami lebih baik dari Bapak. Tapi persoalannya kalau konteksnya pada saat itu wilayah
pribadi Bapak. Yang jadi persoalan kan saat ini Bapak pejabat publik, dan saat ini itu terpublikasi, dan Bapak sudah menyampaikan permohonan maaf, saya kira baik. Yang paling penting adalah ke depan Pak Gubernur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa bupati itu ada kewajiban, ada hak, dan ada larangan. Dan salah satu yang harus di-highlight adalah kita harus menjaga etika dan norma. Saya kira ini pelajaran yang luar biasa, bukan hanya untuk Pak Bupati, tapi untuk kami juga sebagai pejabat publik. Ke depan kita harus menjaga etika dan norma, walaupun itu kejadian masa lalu, dan kita jujur dengan keberadaan kita. Tetapi konteksnya kan saat ini kita ada di wilayah publik, ya kita harus menahan diri. Ya, ini pelajaran penting untuk kita semua Pak Gubernur. Terima kasih Pak BKD, silakan. Cukup, Pak Asisten, silakan. Saya mungkin secara substansi mungkin tadi sudah dijelaskan, termasuk tadi di Kemendagri. Tadi dua hal yang mungkin ingin saya puaskan. Pertama, Pak Gubernur dan hari ini dalam konteks pembinaan, jadi menyampaikan kepada Bapak tentang hal yang tadi disampaikan. Yang kedua, tadi disampaikan juga oleh Pak Bupati bahwa ini menjadi pembelajaran juga untuk Pak Bupati supaya tidak berhati-hati. Saya itu saja. Ya, baik ya. Jadi tadi sudah seluruh penjelasan sudah disampaikan, dan Bupati Purwakarta Saiful Bahri Binjen sudah memberikan penjelasan secara komprehensif ya, apa yang menjadi latar belakang lagu itu dibuat, berawal dari puisi, dan apa yang menjadi latar belakang puisi itu dibuat, yang di dalamnya adalah menceritakan kenakalan dirinya apabila dia menjadi perempuan ya, gitu. Tetapi karena itu pengalaman pribadi, sifatnya menjadi pribadi, seharusnya menjadi konsumsi pribadi. Tetapi ketika itu dipublikasi, maka menjadi konsumsi umum. Juga jangan disalahkan umum kalau juga mereka membuat tafsir, persepsi sendiri, di mana Bupati Purwakarta Pak Saiful Bahri Binjen dianggap merendahkan martabat perempuan. Jangan juga mereka juga disalahkan, karena mereka berhak untuk memberikan tafsir terhadap postingan yang dilakukan oleh pejabat publik. Saya juga sering mengalami hal yang serupa, cuman bedanya ini cerita tentang kenakalan dan cerita tentang wanita. Kalau saya kan cerita tentang Tuhan, tentang alam, tentang leluhur, tentang kemanusiaan, itu aja bedanya. Nah, berikutnya adalah aspek sanksi kan sebenarnya administratif. Kalau dulu Pak Bupati Indramayu waktu pergi ke luar negeri tanpa izin, itu kan diberikan sanksi untuk mengikuti magang ya, selama 3 bulan magang di Kemendagri. Tapi kan kalau Bapak dimagangi nanti ninggalin kewajiban sebagai bupati, kasihan 3 bulan kita lagi ngejar target. Jadi kalau saya bolehlah memberikan sanksi sosial. Sanksi sosialnya adalah bupati diberikan tugas untuk merenovasi 10 rumah janda. Ya kan, merenovasi 10 rumah janda tanpa menggunakan APBD. Itu Pak, itu sanksinya di Purwakarta. Nah, itu kan bagian dari kita memuliakan perempuan. Dan yang direnovasi itu adalah harus rumah janda yang usianya muda. Mohon maaf ya. Kenapa? Justru kalau dia tidak direnovasi, anak-anaknya tidak disekolahkan, dan Bapak diberikan tugas juga untuk menyekolahkan anak-anaknya. Apakah dia nanti ada SMP, ada SMA, atau ada kuliah, nanti terserah Bapak. Kenapa? Kalau dia tidak punya penghasilan dalam usia muda, kemudian punya kewajiban untuk menyekolahkan anaknya, membiayai hidup, menurut Ibu tidak ada pekerjaan, berpotensi nggak dia? Iya, takutnya berpotensi. Minimal harus pergi ke luar negeri. Iya, betul Pak. Bisa juga. Meninggalkan anak-anaknya. Nah, salah satu moratorium yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat adalah larangan pergi ke luar negeri meninggalkan anak balita. Betul. Nah, jadi Bapak hari ini cari perempuan, gitu kan, yang memiliki anak di bawah umur, dicegah pergi ke luar negeri, kemudian dibangunkan rumahnya,
dan dicarikan pekerjaan agar dia tidak pergi ke luar negeri. Jadi satu, dibangunkan rumahnya, dua, disekolahkan anak-anaknya, ketiga, dicarikan pekerjaan agar dia tidak pergi ke luar negeri. Biasanya adalah perempuannya yang ditinggalkan oleh suaminya meninggal, yang ditinggalkan oleh suaminya karena punya istri lagi, yang ditinggalkan oleh suaminya karena alasan-alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini sanksi ya. Sanggup nggak secara sanksi? Sanggup. Sudah, nanti yang dimonitoring oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak. Itu ya, berarti ya. Itu mohon dilaksanakan, nanti dimonitoring. Gitu, dimonitoring nanti, dan kita nanti tunjukin ini yang diberi sanksi pada gubernur. Namanya ini, anaknya ini, suaminya ini. Dari sisi aspek perjalanan hidup, siapa tahu itu adalah bagian dari menembus dosa masa lalu yang banyak menyakiti perempuan. Gitu Pak. Ya, terima kasih.